Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan bahas soal OSK Fisika tahun 2019 nomor 2. Oke, ini adalah soalnya, boleh di pause dulu untuk dibaca. Sebelumnya aku mau say thank you nih, karena ini aku dapat soalnya dari www.math-lab.net. Terima kasih ya. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Aku deskripsiin sedikit ya. Di gambar berikut aku udah kasih gambar titik pusat masanya karena ini akan dipakai banget nih. Nah, di sini aku tulis menggunakan konsep energi mekanik M1 sama M2. Karena ada dua posisi yang berbeda, kita fokus ke titik pusat masanya sekarang. Nah, tingginya berapa sih? Kok bisa tingginya R? Jadi acuannya ini dari meja ya. Nah, dari meja ini ke titik pusat masanya. Nah, dari meja ke titik pusat masa itu adalah R. Kok nggak ada Eka, Kak? Yang nggak ada karena silinder itu jatuh menggelinding dari keadaan diam gitu ya. Nah, kemudian untuk yang EP2 itu tingginya R cos theta. Kok bisa? Ya, itu adalah proyeksi vektor seperti biasa yang harusnya sebenarnya teman-teman harusnya paham sih ya. Karena dia ada di sebelah sudut maka dia pakai cos gitu. Kemudian ini adanya energi kinetik rotasi bukan translasi. Kenapa? Karena dia itu lepas dari meja gitu ya. Berarti pakainya setengah IW kuadrat. Nah, inersianya kita menggunakan konsep teorema sumbu sejajar karena yang awalnya titik pusat lingkarnya ini di titik pusat massa itu, nah sekarang dia berputar terhadap si meja, bukan berputar terhadap si titik pusat massanya lagi gitu. Jadi dia berputar terhadap meja, maka kita menggunakan rumus teorema sumbu sejajar. Ini M dan R aku coret karena mereka semua memilikinya dan tersisa seperti ini. Nah, G min G cos theta. Jadi G cos theta yang di kanan aku pindahin ke kiri, kemudian tulis seperti biasa. Lalu di ruas kiri ini ada G, jadi aku kelompokkan G-nya seperti ini, dan di sebelah kanan juga ada R dua-duanya, jadi aku kelompokkan seperti ini. Ya, mudah-mudahan Anda sudah mengerti dan paham mengenai konsep seperti ini. Ini adalah konsep matematika. Nah, kemudian aku pindah luasin semua sampai di sebelah kanan ini hanya ada W kuadrat, gitu ya. Nah, setelah itu, kita akan dapat Y-nya ini adalah akar dari 2G1 min cos theta per R dikali konstanta ditambah 1. Konstanta ini aku cuma tulis Kak. Kenapa? Karena silinder berongga ini sebenarnya ada dua konstantanya ya. Tanpa tutup dan dengan tutup gitu. Nah, ini kita belum dapat. Actually, kecepatan pusat massa itu kita mencari V. Nah, sebelumnya kita harus menerawang dulu nih posisi ketika dia lepas dari meja. Jadi dia berputar artinya semacam melingkar ya. Dia punya gaya sentripetal yang arahnya ke pusat putaran itu. Kemudian dia ada gaya berat. Nah, di situ ada mg cos theta. Karena hasil proyeksi vektor, dia ada di samping sudut maka dia menggunakan cos. Kemudian ada gaya normal. Tapi ini gaya normalnya 0. Kenapa? Karena ini dia lepas dari meja alias lepas kontak, which is means semacam si silinder ini sebenarnya masih menempel pada meja. Tapi dia tidak menekan meja sehingga normalnya itu 0 ya, gaya normalnya. Jadi kita langsung aja masuk ke rumus Fs sama dengan M dikali As ya. Nah, kemudian sentripetal terdiri dari mg cos theta dikurangi n, oke? Karena n ini melawan sentripetal jadi ya minus. Kemudian m dikali as ini kita ubah menjadi w kuadrat dikali r. Ya, teman-teman pelajari dulu bab gerak melingkar ya. Kemudian kita bisa coret-coret. Nah, kita dapat nih w kuadratnya ternyata sekian. Nah, di sebelah kiri kita udah dapat w kuadrat, sebelah kanan juga udah dapat. Nah, apa yang kita lakukan? Kita akan membuat mereka menjadi seperti ini. Jadi kita akan sama dengankan mereka. Apa sih yang kita cari sebenarnya? Oke, kita lihat ya. Ini bisa dicoret, coret, coret, coret. Oke. Kemudian kita pindah luas, maksudnya kali silang. Jadi seperti ini ya. Teman-teman boleh pause untuk lihat prosesnya dan memahami prosesnya.
setelah kita mendapat cos theta sama dengan 2 per konstanta ditambah 3, kita harus ubah ini menjadi theta sama dengan, karena yang ditanya adalah nilai tetanya, bukan kosinus tetanya. Kemudian kita akan mencari V dengan W kali R nih. W-nya kita pakai yang mana? W-nya ini kita akan pakai yang G cos theta dibagi R. Nah, cos theta-nya ini diubah menjadi 2 per konstanta ditambah 3 seperti yang aku kotakin itu, yang sebelah kiri ya, yang cos theta sama dengan. Nah, kita akan ubah si G cos theta-nya ini menjadi 2 per G dikali 2 per K plus 3 gitu ya. Nah, kemudian aku coret-coret dulu. Nah, di sini kan dikali R, aku jadikan dia akar R kuadrat gitu ya. Karena kalau akar R kuadrat hasilnya kan R gitu, tinggal balik-balik aja. Ini aku sengaja jadiin akar supaya ini bisa dimasukkan ke dalam. Nah, habis itu hitung seperti biasa. V-nya ini adalah akar dari 2GR per K plus 3 gitu ya. Nah, kita udah dapet tetanya, kita udah dapet V-nya. Sekarang aku bakal ngasih tahu bahwa silinder berongga ini ada 2. Yang pertama ini silinder berongga dengan tutup. Nah, oke. Konstantanya berapa? Sebenarnya ada prosesnya, tapi di sini aku langsung aja bahwa K-nya ini 2 per 3 ya. Nah, kita nyari V-nya berarti tinggal masukin aja. Akar 2GR plus per maksudnya per konstantanya 2 per 3 ditambah 3. Nanti dapat hasilnya. Demikian juga untuk tetanya, nanti anti cos-nya ini diubah konstantanya supaya kita mendapat suatu nilai theta. Kemudian theta ini boleh teman-teman gunakan kalkulator ya, karena emang susah kalau misalnya kita hitung manual gitu. Dan setelah dikalkulatorkan hasilnya 56,94 untuk silinder berongga dengan tutup. Sekarang aku mau cari silinder berongga tanpa tutup. Nah, konstantanya ini berbeda. Jadi kalau dengan tutup 2 per 3, kalau tanpa tutup itu K-nya 1. Jadi tinggal masukin seperti tadi, nanti akan dapat hasil yang tentunya berbeda. Hasilnya menjadi seperti ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini.